Ini dalam hitungan ketiga, yaitu 1, 2, dan 3. Sebagai tim oposisi, kita tidak memperbolehkan masyarakat adat untuk mengelola sekolah dan mengatur kurikulum yang mereka inginkan. Ini dikarenakan apabila tujuannya untuk mengajarkan nilai-nilai filosofi, etika, dan budaya mereka, itu sudah cukup di status quo tanpa mengatur kurikulum dari sekolah. Mereka sudah melakukan hal-hal berikut di setiap hari mereka. Yang pertama, tentang mengajarkan nilai-nilai filosofi dari kecil hingga dewasa di lingkungan keluarga yang dilakukan setiap hari dan bertahun-tahun. Ini sudah sangat cukup untuk mengajarkan nilai-nilai filosofi adat seperti tata krama, simbol-simbol kepercayaan adat, ritual-ritual adat, dan lain sebagainya. Mereka tidak memerlukan pendidikan tambahan dalam hal-hal tersebut. Lalu, di status quo, masyarakat adat masih bisa berkumpul kapanpun dan dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama untuk berdiskusi dan melakukan upacara-upacara dan ritual adat tersebut. Hal itu membuktikan bahwa tidak pentingnya argumentasi tim pemerintah untuk memberikan pengelolaan sekolah dan kurikulum kepada masyarakat adat. Lebih lanjut, kurikulum dan dana sekolah harus dikelola dan disupervisi oleh pemerintah agar kualitas pendidikan dapat merata sesuai kurikulum dan standar nasional. Lebih lanjut lagi, ketika kurikulum diatur oleh masyarakat tidak terima kasih, diatur oleh masyarakat adat, kesenjangan tingkat pendidikan dan kualitas pendidikan akan semakin jauh karena ada tendensi masyarakat adat untuk memprioritaskan kurikulum filosofi adat sebagai prioritas dan mengenyapingkan kurikulum mata pelajaran lain yang penting secara nasional, seperti saja misalkan pelajaran kewarganegaraan yang mengajarkan tentang persatuan dan rasa cinta tanah air. Kemudian seperti mata pelajaran seperti bahasa Inggris dan matematika yang mendorong adanya kompetensi siswa. Hal ini tidak akan merubah apapun di status quo karena tujuan pengadaan pendidikan bagi masyarakat adat adalah mengurangi kesenjangan pendidikan yang ada. Ketika mereka tetap mengadakan pendidikan itu sendiri, mereka tidak akan tahu bahwa ada pendidikan dan kompetensi lain yang ada dan dapat mereka pelajari. Lalu masuk ke sanggahan, yaitu mereka berkata bahwa kebudayaan mereka akan tergilas oleh pendidikan modern. Ini adalah hal yang tidak benar karena kalaupun mereka memiliki pendidikan modern seperti masyarakat pada umumnya, mereka akan tetap mengingat dan membela adat mereka sendiri. Karakterisasi dari masyarakat adat itu adalah seperti pemahaman tentang adat mereka sudah tertanam kuat dari dalam diri mereka. Sehingga apapun yang terjadi, mereka akan tetap mempertahankan adat mereka sendiri pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat. Lalu masuk ke argumen yang pertama, yaitu mengapa pengelolaan sekolah dan kurikulum kepada masyarakat adat tidak diperlukan. Pertama, pengajaran terhadap nilai-nilai filosofi adat di status quo sudah sangat komprehensif dan tidak perlu dibuat kurikulum. Pertama, masyarakat adat telah mengajarkan hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari tanpa batas waktu. Seperti masyarakat adat mampu mengajarkan tentang filosofi untuk menghargai roh nenek moyang dalam upacara dan sembahyang mereka. Mereka melakukan itu setiap hari dan ini sudah sangat cukup untuk mengajarkan nilai-nilai filosofi. Kedua, dalam kehidupan sehari-hari mereka juga dapat juga ada penerapan rapat-rapat suku adat untuk membahas tentang pelestarian nilai-nilai filosofi adat mereka. Mereka berdiskusi untuk melakukan upacara-upacara dan pergelaran adat yang sudah sangat banyak dilakukan di status quo. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, dasar kehidupan mereka juga berdasarkan kepada filosofi tersebut pada akhirnya. Seperti ketika makan, mereka berburu, dan ketika mereka menginginkan air, hujan, mereka melakukan ritual-ritual yang tetap mereka lakukan. Inilah mengapa ini adalah hal yang sangat tidak penting sekali apabila diperlukan kurikulum filosofi adat dan pengelolaan sekolah untuk masyarakat adat sendiri, karena tanpa sekolah pun mereka sudah mengetahui hal tersebut dan mereka tidak memerlukan tambahan pengetahuan secara formal. Lalu hal ini menggugurkan esensi sekolah formal yang kita berikan kepada masyarakat adat. Lalu Dewan Juri yang terhormat, masuk ke argumen yang kedua, yaitu mengapa pemberian hak untuk mengelola sekolah dan kurikulum adalah hal yang sangat berbahaya. Pertama, pengelolaan dana dan kurikulum harus dilakukan oleh pemerintah demi tujuan pemerataan kualitas pendidikan. Agenda-agenda pemerintah sudah sangat tepat dan akurat dalam dua perspektif, yaitu dalam pengelolaan dana dan kurikulum.
Yang pertama, tentang pengelolaan dana. Demi menyamaratakan kualitas pendidikan di Jawa dan pulau-pulau lainnya, agenda pemerintah selalu berdasarkan pada basis meningkatkan fasilitas-fasilitas sekolah. Contohnya saja seperti dana selalu ditujukan kepada pembangunan laboratorium, perpustakaan yang terbaru, lalu penambahan koleksi buku, menambahkan fasilitas teknologi, internet, dan lain sebagainya. Inilah tujuan pemerintah untuk meratakan kualitas pendidikan akan tercapai pada akhirnya. Apabila dana diberikan kepada masyarakat adat dan dikelola sendiri, maka dana tersebut tidak diprioritaskan untuk memberikan fasilitas yang saya bicarakan tadi. Namun, dana tersebut digunakan untuk mengadakan upacara-upacara adat, membeli sesajen yang ujungnya akan merusak tujuan pemerintah untuk menyamaratakan pendidikan. Lalu tentang kurikulum. Kurikulum harus dari pemerintah juga, karena kurikulum sudah diuji dan disusun secara komprehensif untuk meningkatkan dan Interupsi. meratakan kualitas pendidikan. Tidak, terima kasih. Inilah mengapa kurikulum selalu berkembang demi kemajuan kualitas pendidikan, seperti kurikulum yang mengajarkan tentang karakter building yang berguna untuk mempersiapkan generasi pemuda Indonesia yang memiliki karakter yang kuat, disiplin, jujur, dan lain sebagainya. Kurikulum di status quo juga mengajarkan hal-hal yang menyesuaikan dengan perkembangan era global seperti teknologi dan bahasa yang sangat bermanfaat kepada siswa-siswa Indonesia di semua wilayah. Apabila kurikulum diserahkan kepada masyarakat adat yang masih belum memiliki pengalaman dan kemampuan untuk menyusun secara komprehensif dan selaras dengan tujuan pendidikan nasional, maka kurikulum tersebut akan dimanfaatkan untuk kepentingan adat saja, seperti kurikulum filosofi dan ritual adat, dan secara signifikan akan mengenyampingkan kurikulum nasional yang sudah ada. Ini akan mengganggu peningkatan kualitas pendidikan yang secara merata, di mana sekolah-sekolah adat akan jauh lebih tertinggal dengan kualitas pendidikan lainnya atas skala prioritas tersebut. Dalam hal ini, ketika kesenjangan pendidikan terjadi, pemerintah sendiri yang akan gagal mengakomodasi kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka saat ini bukanlah eksplorasi terhadap budaya mereka sendiri, tetapi pengetahuan secara umum dan modern agar mereka dapat beradaptasi. Dalam komparasi, di sisi pemerintah akan buruk karena mereka tidak mempelajari hal-hal baru dan kesenjangan akan tetap terjadi di sisi mereka. Sedangkan di sisi kami ini akan lebih baik karena tujuan pengadaan pendidikan akan tercapai. Kami dengan bangga menolak mosi ini. Terima kasih.